kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali malam hari ini dalam program obrolan budaya RRI Padang dengan tema Minangkabau dalam sepiring kelezatan. Nah, kalau mendengar judul dari obrolan budaya kita pada malam hari ini, tentunya Anda sudah mengetahui ya bahwa malam ini kita akan membahas tentang masakan, yaitu masakan yang terkenal berasal dari Sumatera Barat yang kelezatannya sudah diakui oleh dunia versi CNN dalam The World Most Delicious Food, masakan terlezat di dunia, yaitu randang. Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti apa randang ini dan mengapa kelezatannya diakui oleh dunia? Kita akan bahas lagi. Ya, setelah kita simak liputan tim obrolan budaya RRI Padang tentang masakan rendang berikut ini. Randang, begitu makanan khas Minangkabau ini dinamakan. Warisan kuliner dari Sumatera Barat ini sudah dikenal di pelosok Nusantara bahkan mancanegara hingga dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia versi CNN. Begitu banyak versi randang di Indonesia, namun buatan orang Minanglah yang istimewa selalu tak pernah gagal memikat lidah. Akan tetapi randang yang paling enak adalah randang dengan warna gelap kehitaman, karena dimasak selama berjam-jam hingga santan mengering. Seperti apa proses memasak randang versi orang Minang? Berikut kita dengarkan penuturan Ibu Eti, salah seorang pemilik rumah makan Padang dengan menu spesifik randang. Yang pertama, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, terus bumbu untuk enak rasanya merica sama ketumbar. Itu enaknya dikit. Daunnya daun salam, serai, kunyit. Serainya bukan digiling ya, diiris. Untuk takaran 1 kilo rendang, bawang putihnya 1 on, bawang merah 1 on, jahenya 1 on, lengkuas 1 on, ya 1 on semuanya. Itu merica sama ketumbar seujung sendok makan. Nah, dah digiling tuh sampai halus. Terus daunnya, daun kunyit, daun salam, serai diiris. Cabenya dalam 1 kilo 1,5 on. Terus nanti kalau sudah 1,5 kilo tuh cabai rawitnya dikasih 1/2 on. Ya, untuk enak rasa cabai itu boleh bersatu dia. Untuk pemilih santan dan dagingnya, ibu selalu meneliti bagus santannya. Yang 1 kilo itu 3 santan kelapa yang matang, 2 kelapa yang tidak matang, yang kuning. Nah, diperas, airnya sampai 1/2 kilo atau lebih dikit, ditambah air kelapa 1 gelas. Tuh, ya, air kelapa tuh diremas sama santan yang kedua. Santan yang pertama gak kental kan, santan yang kedua kan gak encer. Nah, diperas tuh sama air kelapa 1 gelas kaki 5. Untuk pemilihan dagingnya, ibu beli daging betis sama daging as dalam. Nah, 2. Bedanya daging betis ada gomoknya dikit, kalau daging as dalam dagingnya padat tapi lunak. Untuk semua bumbu daging tadi dihaluskan, digelemangkan sama cabai, sisanya itu digelemangkan sama daging. Kalau udah tetap tadi kayak gula, kalau udah berminyak, masukkan bumbu kita dulu. Udah agak merah dikit, kalau udah agak merah, agak kental, baru masukkan daging kita. Untuk kalio 2 jam untuk matang, 2 jam untuk hitam. Ya, udah hitam tuh sama kuali aja. Soalnya kalau lebih sibuk dikeluarkan apinya lagi. Randang berasal dari kata marandang, yaitu proses memasak untuk menghilangkan air. Untuk itu,
Proses masak rendang asli Minang membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam. Hingga daging kering, minyak naik dan tidak mengandung air. Dalam proses pembuatannya, rendang menggunakan banyak rempah dan bumbu. Di antaranya bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, lengkuas, ketumbar, hingga daun kunyit, daun salam, daun jeruk, dan serai yang dirajang halus. Dari bahan-bahan yang digunakan, proses pembuatan mempunyai arti yang mempresentasikan kebudayaan masyarakatnya. Perpaduan daging sapi yang merupakan lambang dari nenek mama atau para pemimpin suku adat, kelapa yang merupakan lambang cadia pandai atau kaum intelektual, serta cabai merupakan lambang alim ulama yang pedas dan tegas untuk mengajarkan syara atau agama, dan pemasak atau bumbu yang merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minang diolah dengan cara diaduk ke segala sisi yang menggambarkan sifat pemimpin yang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala aspek. Semua hal itu melambangkan keutuhan masyarakat Minangkabau. Selain memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Sumatera Barat, rendang juga memiliki keunikan dan keistimewaan lainnya. Tidak sekedar makanan, rendang bagi orang Minangkabau adalah martabat orang Minang. Rendang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Minang yang tak bisa dipisahkan. Proses pembuatannya yang lama dengan penuh kesabaran membuat makanan ini jadi istimewa dan selalu hadir di acara-acara istimewa, mengiringi perjalanan masyarakat Minang dalam banyak kejadian. Rendang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau tadi kita sudah simak bersama tentang proses pembuatan rendang, kita akan bahas bersama narasumber kita tentang bagaimana rendang itu sebenarnya. Di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Dr. Andes Khairil Anwar MSI. Assalamualaikum Pak Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Khairil, sehat? Alhamdulillah sehat. Allah makan rendang Pak Khairil kok. Wah, pagi tadi jule randang bana bareng kayak kemarin. Mantap. Lama tuh ya? Lama bana. Lama bana rendang gitu, nak Pak. Ayo. Iyalah. Kemudian yang kedua, pendengar dan sahabat budaya ada. Ya, yang kedua ada narasumber kita, seorang budayawan, Bapak Viveri Yudi atau yang akrab disapa dengan Mak Kari. Assalamualaikum Mak Kari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ana. Mbak kabar Mak Kari kini? Alhamdulillah, nyaulai di badan, pangana lenda ilang. Itu nan para lu jangan sampai pangana hilang Mak Kari. Pangana ilang, nyawa apalagi di badan. Dalam pandemi kini kok hilang pangana hilang doalanya. Betul. Alam makan rendang Mak Kari kok. Tadi alun Mbak aku alun. karena buru-buru kamari diundang sana, mudah-mudahan beko makan siang disediakan anak rendang. Onde. Tahu sih Mak Kari ya pandai masak rendang. Pandai masak rendang. Padusi Minang tidak pandai memasak rendang, malang. Yo, kini banyak masak rendang itu melalui telunjuk saja. Telunjuk saja. Cukup di handphone, maka muncullah rendang. Dikirim nah. Rendang tunjuk. Rendang tunjuk. Rendang tunjuk. Ya, kita akan bahas tentang bagaimana rendang berikutnya ya, Mak Kari, kenapa rendang ini sampai diakui kelezatannya di dunia. Tapi kita bahas dulu tentang sejarahnya. Saya ke Pak Khairil Anwar. Seperti apa sebenarnya Pak Khairil sejarah rendang ini atau terkait dengan penamaannya? Iya. Rendang itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses memasak di dalam tradisi ya, di Minangkabau. Yang dikatakan dengan rendang itu adalah ketika sesuatu masakan sudah kering, lalu dikeringkan kembali, itu yang dikatakan rendang. Atau yang masih basah lalu dikeringkan, itu yang menjadi rendang.
Makanya ketika masakan ini sudah menjadi kering, makanya dinamakan dia dengan rendang. Rendang. Iya. Jadi historisnya rendang itu karena proses memasaknya. Kalau historisnya kapan mulai rendang ini ada, ini barangkali belum ada data yang jelas kapan mulai adanya rendang. Tapi yang jelas ketika orang Minangkabau sudah ada, rendang ini udah ada. Oke. Seperti itu. Kalau versi Mak Kari sendiri nih, ada nggak nih sejarah tertentunya untuk rendang ini, Mak Kari? Kalau rendang itu baru kemarin ini 2011 karena ada survei CNN. Iya. Tapi kalau randang Iya. itulah produk budaya Minangkabau. Oke. Ini menarik ini. Berarti sebenarnya sudah dari dulunya. Iya. Sudah dari dulunya. Randang sudah itu betul terkenal. kata Pak Khairul tadi, itu sebuah proses memasak untuk mengeringkan. Iya. Nah, pertanyaannya apakah orang Minang saja Oke. yang melakukan proses mengeringkan itu? Tentu saja tidak. Karena setiap orang dimanapun kalau ada gulai yang rasanya akan basi kalau tidak makan, itu mereka lakukan proses pengawetan dengan mengeringkan jadi randang. Oke. Nah, mungkin fungsinya yang akan berbeda. Kalau secara umum fungsi mengeringkan untuk awet itu hanya untuk sekedar agar jangan terbuang saja. Tapi bagi orang Minang yang juga ada di daerah bukit-bukit, di gunung-gunung, juga ada di daerah laut dan daratan lainnya, Iya. maka ini juga berpengaruh dengan lingkungan, pengaruh dari lingkungan juga. Kalau kita di kampung Pak Khairil, ke balai, ke pasar, belanja itu sekali sepekan. Ya, kalau kita dulu tinggalnya di gunung, lalu membeli daging itu sekali sepekan, maka dicarilah cara memasaknya sehingga dia awet. Kenapa harus ada awet? Ya. Kenapa tidak beli sedikit saja? Orang Minang itu dikenal panyuko di urang datang, panggala jago lalo. Iya, iya, iya. Artinya keramah tamahan atau melayani orang lain, tamu itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan pribadi orang Minang. Ya, dari dulu orang Minang itu berupaya memberikan pelayanan. Kita lihat saja sejarah proses-proses yang ada di secara nasional pun orang Minang lebih banyak sebagai yang mengantarkan proses itu menjadi sesuatu. Ya. Baik itu proses kemerdekaan, proses yang lain-lain, walaupun nanti yang akan jadi tokohnya bukan orang Minang, tapi dalam proses itu. Nah, ini salah satu bentuk panyuko di orang datang, panyuko di orang datang, panggala jago lalo memberikan pelayanan. Manih mului kucindan murah. Bapandai batanam padi di bibia. Kucindan talempong kato. Itu yang menjadi bagian kebudayaan. Nah, kaitan rendang di situ adalah sebagai sebuah pelayanan. Kenapa? Tiba-tiba ada yang datang, Iya. maka malu orang Minang kalau tidak mampu tidak memberikan hidangan yang sesuatu yang seperti rendang. Oke. Nanti tambahannya telur itik digoreng, misalnya ikan ditangkap, itu tambahan. Itu tambahan. Jadi ada di situ namanya samba yang jadi utama. Iya, Itu, iya. rendang itu salah satu. Itu satu. Yang kedua, orang Minang dari dulu dikenal dalam masyarakat yang perantau. Iya. Kalau dia jualan itu berkeliling dengan pedati, itu bisa sekali sebulan pulangnya. Nah, dulu tidak banyak rumah makan kan Pak Khairil, apalagi pesanan online ada dulu. Itu belum ada. Maka ya. salah satunya adalah mereka membawa randang itu sebagai bekal. Begitu juga mau ke naik haji dan segala macam, randang itu ternyata sangat membantu karena dia awet sekali. Betul, Itu. Kalau saya melihatnya dari Jadi- Iya, itu sejarahnya Iya, ya. jadi Kenapa sebagai ada rendang ini? tambahan,
sebelum orang Minang mengenal kulkas, Ya. dia mengawetkan makanan. Salah satunya dengan cara merendang, Merandang. marandang gitu kan. Kalau dibiarkan makannya itu dalam keadaan basah, dia tidak tahan lama. Makanya dia harus dipanaskan, dikeringkan sehingga menjadi sesuatu yang awet. Dan itu bisa tahan lama sekian bulan gitu. Betul. Nah, jadi ketika kulkas sudah ada, tidak ada rendang ini yang tahan lama sekarang. Ya. 2 hari enaknya. Iya, karena kenapa? Karena budaya sekarang Iya. kita dipacu untuk cepat. Iya. Sehingga proses yang cepat itu yang biasanya tidak matang. Istilah bagi orang Minang itu masaknya baparam. Masaknya diperam biasanya tidak bertahan lama. Segala sesuatu yang instan tidak akan bertahan lama. Itu Betul. kalau kita melihatnya di situ. Yang kedua, dianggap randang itu sebuah masakan. Padahal tadi dikatakan bahwa ini proses. Di Jepang ada proses-proses yang melatih kesabaran, yang menguji kualitas seorang samurai. Iya. Memasak itu salah satu bentuk ujian kualitas seorang calon ibu atau ibu itu. Ini tidak dianggap sebagai sebuah proses. Sehingga rendang dianggap hanya masakan saja. Bagi saya tidak, lebih Sebenarnya daripada proses, semuanya. ya. Kenapa? Rendang itu tidak hanya rendang daging. Ada rendang paku, ada rendang pensi, ada rendang balui, rendang bolu, Rendang Iya, cobi. macam-macam ya. macam-macam. Jadi rendang itu selalu isinya sesuai dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat di situ. Betul, Jadi betul. jangan katakan bahwa rendang itu hanya daging. Hanya daging saja. Iya. Kenapa? Karena rendang daging saya temukan di brosur negara Malaysia ketika ada pameran Anuga di Jerman 2017. Dia klaim di situ bahwa rendang daging adalah produk dari budaya Malaysia. Nah, ini. Tapi ini kita simpan dulu ya, Makarya. Ini menarik ini. Kita akan masuk ke sesi kedua nanti. Tapi sebelum itu ada satu lagi. Rendang ini menjadi ikonik kuliner masakan Sumatera Barat, masakan Minangkabau. Nah, apakah ada filosofi di baliknya ini, Makari? Ya, kalau sebuah produk kebudayaan kan filosofinya dicari belakangan. Iya. Kemudian kata bacari, Iya. penafsirannya macam-macam. Kalau bagi saya sah-sah saja, karena sebuah peristiwa bagi orang Minang tetap saja ditafsirkan. Karena orang Minang itu idui baraka, idui batung keaka, bertongkat akal, Bertongkat akal. mati berkalang budi. Oke. Jadi segala sesuatu yang terjadi fenomena di alam, orang Minang cenderung melihatnya sebagai sebuah proses pencerdasan. Oke. Itu sebagai proses pencerdasan. Kalau Iya. dari Pak Eril sendiri? Randang, ya orang Minang kan nyebutnya randang bukan rendang gitu. Randang itu adalah makanan mahkota dalam budaya Minangkabau. Ya, apapun upacaranya, upacara adatnya, perkawinankah, bertagak pengulukah, atau upacara-upacara yang lain, randang itu mesti ado. Iya. Ya, mesti ado dan mesti ada ya. Dan itu adalah mahkota dari hidangan. Kalau tidak ada randang, itu adalah sebuah pertaruhan harga diri bagi orang Minangkabau. Artinya, kalau randang tidak ada dalam hidangan itu, berarti ini kondisi keluarga ini berada di taraf ini. Tapi kalau randangnya ada, langkok banyak, ini posisinya di status sosial. Menjadi sebuah penilaian bagi Sebuah masyarakat penilaian. ya. Oke. Jadi, ketika dia harus menjadi mahkota hidangan, orang memaksakan diri. Memaksakan diri harus ada randang. Randang dalam prinsipnya bagi dalam hidangan Minangkabau itu adalah daging yang di randang itu. Ya, ya. Iya, harus ada daging. Tapi karena tuahnya randang dalam upacara adat itu,
ada orang yang memahajankan tuah, istilahnya memaksakan diri supaya ada rendang di dalam hidangan itu dengan cara, ya, mungkin ada kita pernah dengan pergi ke daerah itu, rendangnya kok kare, kok keras ya, ternyata itu bukan daging. Oke. Tapi Kayu. Iya. Nah, ini adalah tuah rendang di dalam upacara adat kita. ada yang seperti itu ya. Ada, Rendang kayu. tapi yang dihidangkan, yang diisi itu adalah lengkueh, lengkuas. Ada yang kayu juga. Iya, ada yang kayu juga gitu kan. Tapi kalau lengkuas, lengkueh bahasa Awak itu, bahasa Minangnya itu sekaligus sebagai bumbu gitu kan. Nah, Berarti jadi itu hanya sebagai pajangan dong, nggak bisa enggak, dimakan. iya sebagai pajangan harus ada rendang di dalam hidangan itu. tuntutan penilaian dari masyarakat begitu Bukan ya? penilaian, itu keharusan. Oh, keharusan. Dalam Iya. upacara adat hati-hatian nah. Karena rendang itu mahkota hidangan Mhm. di apapun upacara adatnya. Harus ada rendang. Kalau yang lain-lain itu pelengkap cuma. Mhm. Ah, Iya, gitu. lain lubuk, lain ikannya. Mhm. Kalau di daerah Padang itu yang wajib tuh gulai merah, gulai putih ya, Pak. Ah, Iya, gula merah, gula putih. Itu Iya. yang Indonesia justru ya. jadi Gulai Indonesia. iya, Merah putih gulai ya. merah putih itu. Iya, 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 iya. Gulai sirah, gulai putih ya. Ah. Itu yang menjadi yang wajib. Di Wajib. daerah lain juga ada, Pak. Tidak ada sambal yang lain selain gulai merah, gulai putih ya. Iya. Ada juga gitu. Jadi lain kalau upacara adat tertentu memang seperti yang dikatakan Pak Khairil tadi, randang itu sebagai salah satu bagian dari jamba wajib gitu. Iya. Jamba wajib itu. Iya. Itu. Oke. Menarik sekali ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net untuk membahas tentang masakan randang yang berasal dari Sumatera Barat ini. Kita akan Minangkabau. kembali lagi dengan sesi yang kedua nanti setelah yang berikut ini. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Dun sana, jago jarak kini para lubana. Dangalah kece ulama besar awak, Buya Haji Boy Lestari Datua Palindih Barikuiko. Pada kesempatan kini kami menghimbau kepada kita semuanya jago jarak. Jangan dakik-dakik juga awak lain. Jangan awak mengikuti kegiatan-kegiatan yang banyak orang. Biko kane virus awak ba'a kakalai. Yang terakhir, mendakiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya.
Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Sekarang tuh kita sudah berada di Jorong Gua Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Salah satu desa terindah di dunia. Dan katanya di sini itu ada kopi unik khas Minangkabau loh. Penasaran yuk? Coba yuk. Yuk. Namanya cukup unik, kawah daun. Kopi kawah daun terbuat dari seduhan daun kopi, bukan dari ekstrak biji kopi seperti pada minuman kopi pada umumnya. Kawah daun berasal dari daun kopi jenis Robusta yang sudah agak tua. Daun tersebut dipetik, kemudian dijemur alami. Setelah kering, daun kopi diasapi di atas perapian hingga berwarna kecoklatan. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang menempel di daun. Selanjutnya daun direbus dalam air panas. Beberapa menit kemudian, aroma khas kawah akan keluar dan siap untuk dihidangkan. Cara menghidangkannya pun cukup unik. Kawah daun disajikan menggunakan batok kelapa bertatakan bambu. Kopi kawah juga menyehatkan karena mengandung mangiferin yang berkhasiat mengurangi resiko diabetes, kolesterol darah, kanker, dan melindungi neuron otak. Pada dasarnya, rasa dari kawah daun agak pahit. Namun, untuk menikmatinya, bisa memilih campurannya sesuai selera. Lebih suka gula enau, jahe, gula pasir, campur susu, semua tergantung Anda. Makanya, pastikan Anda mencoba kopi kawah daun jika berkunjung ke Sumatera Barat. Indahnya Nagari Pariangan, indahnya kebersamaan Dharma Wanita RRI Padang, indahnya Indonesia. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih dalam acara obrolan budaya RRI Padang gitu ya, dengan tema masakan rendang, yaitu Minangkabau dalam sepiring kelezatan. Nah, kalau Mak Karidanga lain mantap tuh judul tadi itu, Minangkabau dalam sepiring kelezatan. Apa ada Mak Kari itu? Mantap. 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 Cuman kata rendang itu harus dikembalikan ke asalnya randang. Randang. Jangan diubah sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Karena itu sumbernya dari Minangkabau menurut saya. Karena tidak ada di kosakata budaya lain yang saya tahu ada kata randang itu. Oke. Artinya mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri menyebut rendang ini dengan sebutan randang. Randang. Iya, jangan sampai ikut-ikutan Iya. orang-orang luar Sumatera Barat ya. Ya, Nanti randang bisa-bisa is rendang, not Randang rendang. Karena itu adalah ikon Ya. budaya Minang gitu kan. Iya. Kalau menurut kami ikon-ikon budaya itu jangan diindonesiakan. Iya, Kalau iya, sudah iya, diindonesiakan maknanya akan berbeda. Betul. Ya Mak Karya? Betul. Iya. Ini kelatahan yang tidak mempertimbangkan nilai. Iya. Dan itu tidak hanya kalangan masyarakat biasa. Sebagian pejabat yang kadang-kadang mengaku budayawan juga mengatakan seperti itu. Menurut ini sebuah ketidakpercayaan diri terhadap produk-produk budaya, termasuk bahasa itu. Sekedar ini aja. Iya. Biar keren aja katanya. Padahal tidak keren. Tidak masuk eksistensinya ya, Mak ya. Iya, itu kelemahan kita sekarang. Orang Minangkabau itu sebenarnya Minangkabau itu agak labil ya, Mak Karya. Bukan Minangkabaunya yang labil, tapi Orangnya. Orangnya labil. para penguasa dan pengambil keputusan kurang kuat pemahamannya tentang keminangkabauan. Menurut saya seperti itu. Iya. Oke. Orangnya ya, jadi bukan Minangkabaunya yang labil. Minangkabau kuat ini, malah sampai sudah mendunia, bukan rendang saja, bukan hanya rendang saja, Minangkabau memang sudah mendunia ya Mak Kari ya. Ya, kalau berbicara tentang realita di masyarakat tentang rendang ini, Mak Kari dan juga Pak Khairil, orang luar Sumatera Barat
ada yang sudah memodifikasi masakan randang ini. Mereka menjadikan randang ini menjadi rasa pedas, rasa manis. Bahkan kalau rasa pedasnya ini bukan berasal dari pure cabe atau murni dari cabe kita, dari cabe dari cabe di pasaran atau cabe yang kita tanam, tapi sangat berbeda rasanya jadinya. Nah, ini apakah tidak mengurangi filosofinya sendiri untuk randang ini? Ya, kalau untuk di Minang itu tidak berubah, ya. Tetap randang itu ada rasa pedasnya, gitu kan. Tapi kadar pedasnya itu beda-beda, gitu kan. Karena cetakan ini kan tidak punya standar ya, Mak Keri. Cabenya berapa kilo umpamanya gitu, 1 kilo umpamanya. Kadang ya tergantung suka-sukanya gitu. Nah, kalau di luar Minangkabau wajar-wajar saja terjadi itu. Randang itu dimodifikasi menjadi berbagai macam rasa. Bahkan ada juga yang sudah membuat rasa buah-buahan juga. Rasa buah-buahan. Rasa coklat katanya. Itu alur rasa itu Pak. Rendang rasa keju gitu kan. Oh, deh. Ada Mak Keri. Rendang cheese ya. Iya. Dia hidangkan rendang lalu diserutkan kejunya keju. gitu kan. Nah, itu modifikasi dan itu wajar-wajar saja. Itu justru adalah bagian dari apresiasi orang lain terhadap randang dari Minangkabau gitu kan. Barangkali mereka nggak suka pedas ya. Iya, karena lidahnya udah Tergantung. biasa manis atau lidah barat, tapi justru orang yang mau makan randang itu betul-betul mencari randang yang rasa pedas itu. Khas Minangkabau-nya gitu. Nah, Ya, seperti tapi itu. persoalan berubah, dimodifikasi, bagi orang Minang itu biasa aja, Pak. Karena tadi perubahan itu adalah ubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Di Sumatera Barat sajalah, atau di Minangkabau, di daerah yang lainnya juga. Di daerah yang dingin, maka masakannya akan terasa lebih spicy. Pedas ya, spicy kecek orang apa. Lebih pedas. Iya. Dan Buliange stek. Buliange, cabai dari daerah-daerah dingin juga punya pedasnya berbeda. Tingkat kepedasannya ya. Berbeda itu. Lado dari Bukit Tinggi berbeda jo, lado dari Solo, lado Batu Sangkal, lado dari yang lain. Betul Mak Keri. Jadi kalau memasak randang itu ladonya lado keriting yang dicari. Bukan, enggak pernah memakai lado cabai kutu, lado kutu. Iya. Karena lado kutu atau cabai rawit itu dianggap sebagai tumbuhan tanaman yang berasal bukan aslinya Minangkabau. Jadi berubah itu bagian dari dinamika kehidupan orang Minang. Iya, karena orang Minang menerima perubahan. Karena alam tak kambang jadi guru. Betul. Alam selalu berubah. Kalau tidak berubah, dia bukan alam lagi. Karena satu-satunya yang tidak berubah ya pencipta alam itu. Jadi ketika bicara alam Minangkabau, maka perubahan bagian daripada alam. Yang tetap di Minangkabau adalah berubah. Kalau tidak mau berubah, berarti bukan menggunakan filosofi orang Minang. Betul. Nah, perubahan itu sekali ya gadang, sekali tapi berubah, namun inyo disinan juo. Nan hakiki tidak boleh berubah. Contoh, orang Minang laki-laki Pak Khairil memakai sarawa, celana, batik Jawa. Tetap dinamakan batik Jawa. Sarawa Jawa. Padahal ada batik dari Jawa. Lalu baju guntiang Cino. Kupiah Medan. Iya. Kain saruang Bugi. Nah, ada dari Minang sialah. Kalau dimintanya di orang itu semuanya dari kupiah dari Medan. Dia minta, mana punya saya? Nggak ada sialah itu. Bagi orang Minang biasa saja itu. Oke. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah jati diri orang Minang itu.
Jadi kadang-kadang kita ini tidak konsisten, Pak. Oh, tidak boleh berubah. Oh, Iya, adat iya. ini begini, tapi kita pakai sepatu, Iya. pakai handphone, pakai jas kemana-mana. Masa pelantikan saya aneh-aneh juga, Pak. Kalaulah MTQ itu raso-rasonya jurinya kurang afdal kalau tidak pakai jas. Ya. Betul. Seperti itu. Agak aneh menurut MTQ. Iya, iya. Jadi perubahan itu biasa saja bagi orang Minang. Nah, rendang itu di daerah tertentu dia tidak pakai daun salam. Oke. Di daerah yang tertentu, tidak pakai bawang merah, tidak berambang merah, Bawang putih banyak. Nah. banyak bawang putih. Karena apa? Karena katanya kalau pakai bawang merah itu lebih pendek masa anunya, Pak. Oh, umur rendangnya. Umur rendangnya Kadaluarsanya lebih cepat ya. lebih cepat. Ada tempat lain pakai kulit manis, tempat lain tidak. Tidak ada masalah. Ya. Bagi orang Minang tidak ada penyeragaman. Penyeragaman itu adalah merendahkan martabat manusia yang berakal. Oke. Ya. Jadi kita bicara Minangkabau, bicara seragam, sama, itu penghinaan. Artinya harus sesuai porsinya. Itu dia. Sakali ya gadang, sakali tapian berubah. Tapi yang tapian itu tetap tapian. Tetap tapian. Sungguh pun berubah, inyo di sinan juwo. Apa yang di sinan juga? Yang di situ tuh manuri alua jo patui jo mungkin. Raso dibawa naik, pariso dibawa turun, alam takambang jadi guru. Alam adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Al-Quran kauniyah namanya. Ya. Jadi makanya orang Minang universal sebelum ada globalisasi. Orang Minang sudah mengatakan alam Minangkabau. Di negeri lain bumi, tanah. Orang Minang dari dulu sudah mengatakan alam Minangkabau sebelum adanya isu globalisasi. Sudah orang Minangkabau alam dunia terlebih dulu. Nah, alam itu sudah alam gaib dan alam nyata. Iya. Tapi barangkali Mak Kari perlu juga kita lihat konteks keberadaan rendang itu. Kalau randang itu adalah untuk kepentingan upacara adat, itu kalau istilah orang sana pakemnya tetap dipertahankan gitu kan, ciri-ciri khas rendang. Tapi kalau randang itu sudah di luar konteks upacara adat, dia bisa dimodifikasi dalam berbagai rasa, dalam berbagai isinya. Ya, seperti cerita tadi, ada rendang pucuk ubi, ada rendang cubada, ada rendang apa lagi Mak Kari? Ya, Paku masuk ke dalam roti. Iya, ada rendang, nah seperti itu. Modifikasi modern. Nah, modifikasi kalau dia masih dalam konteks berada dalam upacara adat, dia masih tetap mempertahankan. Tapi kalau dia sudah menjadi konsumsi komersil sifatnya berada di kedai nasi, berada di restoran, itu udah kita welcome. Silakan saja. Jadi kalau dalam konteks ritus atau ritual budaya, maka tidak ada yang boleh merubahnya, kecuali kelompok masyarakat itu sendiri, karena itu termasuk pada adat Salingka Nagari. Iya. Ketika dia ritual, dia dalam barale, pengangkatan penghulu dan segala macam, jangan coba-coba modifikasi. Iya. Kecuali mereka yang inginkan berubah. Tetapi dalam konteks di luar itu, bagi orang Minang tidak ada masalah. Yang randang tetap randang. Bahwa kadang-kadang di luar itu randang Padang dinamakan. Dan ini juga sebuah hal yang inferiornya kita mengganti kata Minangkabau menjadi Padang. Menurut saya itu inferior.
mengkerdilkan diri sendiri. Taste Padang. Kenapa enggak Taste Minangkabau? Minangkabau itu lebih besar dari Taste of Padang. Iya. Minangkabau, Kenapa hanya diwakilkan kepada sebuah kota saja? Iya. Ya, betul. Ini gejala-gejala virus budaya menurut saya. Mungkin konteks tertentu perlulah nama sebutan yang mudah disebut dan diingat boleh. Iya. Tapi jangan mengganti Minangkabau dengan kata Padang. Saya keberatan soal itu. Itu lain lo pembahasan awak soal. Jadi artinya modifikasi kok tidak masalah asalkan memang menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsi. Iya. Berubah. Iya. Menerima Iya. perubahan. Bukan menerima bagian dari kehidupan alamnya itu ya berubah. Iya. Baik. Nah, itu tadi persoalan yang pertama. Bahkan sebenarnya bukan persoalan ini sebenarnya ya, modifikasi tersebut. Yang kedua ini masalah eksistensi randang ini sendiri nih, Makari dan Pak Khairil. Ada orang di luar Sumatera Barat atau negara lain bahkan yang mengklaim bahwa randang itu merupakan proses budaya mereka atau produk budaya mereka, begitu. Nah, ini apakah tidak akan menjadikan rendang itu menjadi hak paten mereka? Nah, itu pertanyaannya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apakah rendang ini memang berasal dari Sumatera Barat atau berasal dari Minangkabau? Karena mereka yang mengklaim begitu. Tapi nanti kita simpan dulu. Kita akan bahas lagi setelah yang berikut ini. Selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Gubernur Sumatera Barat Irwan Praitno. Ambo mengajak kepada seluruh sanak yang mendengar dimanapun berada, khususnya warga Sumatera Barat, supaya dapat mentaati protokol kesehatan. Jika dun sana lain mematuhi protokol kesehatan ko, insyaallah virus COVID-19 dapat kita musnahkan di negari ranah Minang kita tercinta ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau.
dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Malamang merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Sumatera Barat dalam menyambut hari-hari besar, terutama saat menyambut bulan suci Ramadan. Malamang artinya memasak lemang. Lemang adalah penganan khas dari Sumatera Barat yang terbuat dari adonan beras ketan putih dan santan yang dimasukkan ke dalam bambu muda. Bambu tersebut sebelumnya dialasi dengan daun pisang dan kemudian dipanggang di atas bara api. Butuh kesabaran untuk menjaga agar api tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil agar lamang matang dengan sempurna. Tradisi yang sudah mengakar sejak ratusan tahun ini mencerminkan salah satu harmoni adat yang berjajaran dengan syariat. Benar bahwa munculnya tradisi Malamang ini tidak dapat dilepaskan dengan muncul dan berkembangnya Islam di Minangkabau. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali di obrolan budaya tentang masakan rendang Minangkabau dalam sepiring kelezatan. Nah, Makari dan Pak Kairil, tadi pertanyaan saya yang sempat diputus ya. Ini masakan rendang ini sudah diakui oleh negara lain atau di daerah lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang rendang ini berasal dari Sumatera Barat karena mereka sudah mengklaim bahwa itu produk budaya mereka begitu. Yang pasti rendang itu saya tidak tahu berasal dari mana, tapi dari media barangkali randang diganti dengan rendang. Karena dalam kosakata Minangkabau tetap randang dan prosesnya marandang, bukan marendang. Dan tidak ditemukan dalam kosakata lain randang itu. Jadi tetap kata randang. Yang kedua, Sumatera Barat itu lahir setelah Sumatera Tengah. Tapi randang adalah produk budaya Minangkabau. Nah, itu eksistensi randang di dalam masyarakat Minangkabau. Dia berfungsi pada saat ritual juga. Secara adat. Tapi setelah 2011 ada survei CNN itu yang mengatakan the most delicious food in the world. 2011 itu dia sebetulnya membuka peluang untuk fungsi ekonomi. Nah, apakah bisa orang lain mempelajari tentang randang? Bisa saja, apalagi dunia terbuka. Dan masyarakat budaya Minangkabau itu sangat budaya terbuka. Dia perantau, dia merantau kemana-mana, bahkan diakui di negeri 9 itu asal mereka dari Minangkabau. Walaupun di situ masih ada yang berkata ada kontroversial di situ. Artinya kalau ada masyarakat yang membentuk kelompok masyarakat baru di sebuah tempat, dia pasti akan membawa produk-produk yang ada pada mereka. Nah, kalau orang Minang pergi merantau ke Filipina, yang pertama dia lakukan adalah menggunakan produk budaya mereka. Salah satunya randang. Jadi kita bisa lihat di situ apakah randang ini produk dari Malaysia atau menjadi bawaan. Lalu akhirnya diadaptasi, dijadikan milik budaya setempat, tidak ada masalah. Karena dalam difusi budaya ada asimilasi, ada interaksi budaya menjadi budaya baru, itu sebuah keniscayaan, jangan ditolak. Cuman ketika diklaim ini satu-satunya milik kami, itu jadi masalah. Betul. Itu menurut saya. Orang Minang pun juga begitu, menggunakan produk-produk budaya lain dalam pernikahan, pelaminan, dan segala macamnya itu pasti ada. Pasti ada interaksi, pasti ada asimilasi dari difusi budaya, penyebaran budaya itu. Nah, persoalannya sekarang dalam teori budaya, ini maaf
Pak Dokter. Saya orang Lapau, tapi saya pernah dengar teori budaya itu. Oke. Budaya yang besar akan mengeliminir, bahkan mengadopsi atau bahkan menghilangkan budaya yang rendah. Kebudayaan Minangkabau dibawa oleh para orang Minang ke rantau. Tidak pernah menjadikan negeri lain itu sebagai negeri Minangkabau. Iya. Karena Minangkabau ini alam. Tidak hanya sebatas wilayah geografis yang namanya Sumatera Barat. Dia wilayah budaya. Wilayah budaya Minangkabau sudah dikatakan dari awal, alam tak kambang jadi guru. Mana yang alam? Dunia ini alam. Bahkan yang gaib pun juga alam. Manakah Minangkabau? Dimanapun. Dima bumi dipijak, disinan langit dijunjung. Dima aye disawa, disinan rantiang dipatah. Tidak hanya konsep musafir. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu konsep musafir. Konsep orang Minang tidak hanya itu. Dima aye disawa, disinan rantiang dipatah. Ada konsep memelihara lingkungan, baik lingkungan alam makro kosmosnya, alam mikro kosmosnya, dan meta kosmos dari lingkungan itu kalau kosmologi ya, Pak. Iya. Itu dipelihara orang Minang, sehingga di mana-mana tidak ada kita temukan kampung Minang. Walaupun di Sumatera Barat dan wilayah Minangkabau ini ada kampung Jawa, kampung Cino, kampung Kaliang dan segala macam. Tapi di mana kita temukan kampung Minang? Bagi orang Minang kampungnya alam inilah adalah kampungnya. Maka alam harus dipelihara. Segala produk-produk manusia di alam ini akan habis atau berfungsi sesuai dengan konteksnya. Tidak perlu dipaksakan. Ini harus bertahan. Dia bisa saja menjadi dokumen, tapi tidak akan berfungsi. Tidak ada masalah. Di situ adalah pelindungan. Lalu di pemanfaatan dan pengembangan dimanfaatkan, tapi jangan merusak nilai. Saya melihat kecenderungan pariwisata, ekonomi punya kecenderungan untuk merusak nilai-nilai itu asal galehnya tajwa. Ini kita coba pikirkan lagi. Nilai ini susah menjaga dan mengembalikannya. Ekonomi bisa turun, bisa naik. Sebaiknya pelihara nilai, ambillah keuntungan ekonomi di situ. Ya. Nah, sekarang klaim ini sudah terjadi, ya, Makari dan juga Pak Khairil. Apa tindakan kita agar tidak terjadi lagi kasus seperti yang di Jawa Timur, Riau Ponorogo? Hampir saja produk budaya kita itu hilang. Hampir mereka mengadaptasi itu sebagai produk budaya mereka. Tindakan kita apa, Pak Khairil? Iya, yang penting sekali bagi kita itu adalah kesadaran berbudaya. Ya, kalau selama ini kita anggap bahwa budaya itu hanyalah dipandang dengan sudut mata saja, pada hari ini budaya itu sesuatu yang sangat berharga pada hari ini. Nilai itu ketika sudah terjadi komplain mengklaim, nah di situ terjadi posisi tawar budaya itu. Nah, jadi dengan situasi hari ini kita harus punya kesadaran budaya, kesadaran terhadap tradisi kita. Kesadaran-kesadaran itu yang kita butuhkan, diperlukan supaya kebudayaan kita, tradisi kita, apakah dari makanan, dari tari-tarian, permainan, dari bahasa dan segala macam itu tidak diakui oleh orang lain. Tapi ketika di Minangkabau sendiri, di Sumatera Barat, rendang itu hanyalah bahagian dari kehidupan sehari-hari yang dianggap itu tidak ada apa-apanya. Tapi bagi orang Minangkabau yang berada di luar, itu adalah identitas jati diri mereka. Identitas jati diri mereka. Ini masakan tradisi kami yang kami bawa dari 50 Koto, dari Palupu, dari Minangkabau gitu. Ini identitas kami. Nah, sampai di sana ketika budaya ini dibawa ke sana lalu diakui oleh orang lain, di sana baru kita terkejut.
Ya, Kalau Pak boleh Kari. saya tambahkan, Ya, silakan. menurut orang Minang itu sekali ayah gadang sekali tepian berubah. Mm-mm. Yang perubahan itu juga masalah aturan. Itu harus dipahami sebagai sebuah perubahan yang harus kita maklumi dan sesuaikan. Manuri alu aja patui, alur itu adalah aturan. Kalau ada perubahan-perubahan aturan, kita jangan menganggap bahwa kita adalah masyarakat yang di luar perubahan itu. Ya. Maka ikuti perubahan. Ya. Seandainya sekarang ada produk budaya, ada haki di situ, kekayaan, Hak kekayaan intelektual, pelajari itu. Seniman, budayawan, masyarakat itu dipandu, didukung oleh ekosistem kebudayaan, baik itu pemerintah, kemudian akademisi, media massa, semua mereka itu mengedukasi masyarakat tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan kebudayaan itu, hak cipta itu. Nah, seniman, budayawan, sebuah usaha, semuanya wajib punya persyaratan-persyaratan dan dokumentasi-dokumentasi. Iya, iya. Itu harus ada. Jadi jangan sampai kita menyesal karena tidak memenuhi aturan. Maka kebudayaan itu, aturan juga bagian dari kebudayaan atau bagian peradaban. Peradaban inilah kebudayaan yang berkembang. Maka mari kita sama-sama kita pelajari hal-hal yang akan merusak dan bagaimana kita menjaga supaya jangan dirusak oleh diri kita dan orang lain. Baik. Ya, mudah-mudahan rendang ini memang selama-lamanya tetap merupakan produk budaya kita, asalkan pewarisannya memang betul, ya. Dan asalkan memang yang kita lakukan hari ini dan ke depannya menjadikan rendang menjadi makanan yang paling lezat yang diakui oleh dunia. Baik, Makari dan juga Pak Khairil, terima kasih atas waktunya malam hari ini untuk obrolan budaya kita dengan tema rendang, ya, masakan yang lagi. Ya, Makari dan juga Pak Khairil, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini untuk obrolan budaya kita dengan tema masakan rendang Minangkabau dalam sepiring kelezatan. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar dan pemirsa RRI Net. Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kearifan lokal, keunikan tradisi dan budaya, Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang.